Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Ruli Rabani dengan NIM 2014 2015 2. Kelas 1D Prodi Perbankan Syariah semester 1 dengan mata kuliah Islam dan Sains, dosen pengampu Bapak Sanawi SAGMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang dimaksud jenis kebakilan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu akhlak misalnya berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science of language. Misalnya, diartikan ilmu pengetahuan bahasa, arti cerita khayal yang bersifat ilmiah. Lalu, ilmu diartikan bermacam-macam. Pengetahuan, definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu mencakup semua jenis atau semacam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat ekstra, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kehidupan di dunia, dan pengetahuan tentang kehidupan di akhirat. Yang kedua, karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia, kecuali ilmu yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu atau kitab sucinya. Ketiga, ilmu dapat berfungsi sebagai informasi pengakuan, argumentasi, dan tanggapan. Dengan mengikuti uraian tersebut di atas, sesungguhnya dapat diketahui bahwa inti dari ilmu pengetahuan adalah teori, konsep, gagasan, pemikiran, atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian, yakni wahyu yang menghasilkan ilmu agama, alam, jagat raya yang menghasilkan ilmu sains, fenomena sosial yang menghasilkan ilmu dari Allah yang menghasilkan ilmu laduni. Tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Misalnya, orang melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Bola dilempar jatuh ke bawah, ilmu menjelaskannya alasannya mengapa bola jatuh ke bawah. Dengan ilmu segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, ilmu tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi atau perencanaan sosial untuk masa depan. Misalnya, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar pengembangan berbagai ilmu. Dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diamati, dapat diuji coba di laboratorium. Yang kedua, objektif dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional. Yang ketiga, dapat dilihat, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat diamati secara empiris dan diuji melalui hipotesis di lapangan. Yang kedua, subjektivitas terutama dalam pemilihan data dan penafsirannya serta ada muatan rasa atau kepentingan. Yang ketiga, gejalanya dapat dilihat. Fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi.
tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya ilmu itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu ilmu alam, berfungsi sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ilmu alam berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Di dalam ajaran Islam itu, ilmu pengetahuan tergantung disebut cahaya. Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi karena kesulitan dalam memahami suatu ilmu, mengatakan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Ilmu sebagai cahaya yang mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Dan yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kualitas hidup manusia akan meningkat, mulai dari sikap mental, karakter, moral, dan kepribadian manusia dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan pembinaan karakter. Cara ia bersikap, bertutur kata, makan, minum, berjalan, dan sebagainya akan berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diamati, dapat diuji coba di laboratorium. Ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan etika, akhlak, adab, dan sopan santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya, ciptaan Tuhan, air, api, tanah, udara, gas, tambang, batu mulia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segenap makhluk Tuhan lainnya, yakni malaikat, jin yang membutuhkan. Untuk itu perlu ada sebuah ilmu yang mengatur hubungan yang baik dengan setiap makhluk tersebut, yaitu ilmu akhlak, sehingga manusia tidak tergelincir ke dalam kehidupan yang hina dan nista. Ilmu yang demikian itu adalah ilmu akhlak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.